What's Trending? Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas tiru Singapura, pemerintah bakal beri label warna pada kemasan. Kementerian Kesehatan Kemenkes berencana mencantumkan label warna atau color guide pada produk minuman kemasan. Pasalnya, saat ini sebagian masyarakat Indonesia masih kerap mengkonsumsi minuman kemasan dengan kandungan gula yang tinggi. Berdasarkan laporan International Diabetes Federation (IDF) melansir berbagai sumber, per 2021 ada 19,5 juta orang Indonesia yang terkena diabetes. Kebijakan ini mencontoh negara tetangga Singapura yang sudah menerapkan label kandungan gula berdasarkan warna atau color guide pada kemasan atau dikenal sebagai Nutri-Grade. Nutri-Grade sendiri merupakan pengelompokan minuman dengan menggunakan level abjad A sampai D berdasarkan kandungan gula dan lemak jenuh yang ada di dalamnya. Kini, Kemenkes sedang mempersiapkan rancangan peraturan pemerintah soal kebijakan ini. Penerapan label warna juga diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memilih minuman yang lebih sehat, sekaligus mengurangi resiko kesehatan yang disebabkan oleh mengkonsumsi gula berlebihan. Nah, kita dengerin dulu yuk pendapat warga plus 62 mengenai kebijakan Kemenkes ini. Yang pertama komentar dari @jxx. Kayaknya bagus ya dok kalau untuk kadar gula aman diberi label warna seperti hijau, dan untuk kadar gula yang riskan diberi label merah, supaya tahu minuman manis itu bukan gak boleh, tapi perlu diperhatikan sekali kadar gula dan konsumsinya. Lanjut Demi XX. Label warna ini jauh lebih penting sih, karena mayoritas orang mau cepat atau instan untuk dikasih info, termasuk saya. Karena ada saatnya pingin chat sekali-sekali dengan minuman perasa, tapi akan masuk pertimbangan juga antara beberapa opsi kalau perbandingan gulanya jauh. @lira_xx. Ya makanya kemarin ada plan buat bikin cukai minuman berpemanis. Buat ini, Singapura kalau gak salah kan udah nerapin label buat minuman yang gula rendah atau tinggi beda warna, karena emang sebahaya itu. @pengxx. Kalau anjuran Kemenkes, maksimal gula itu 4 sendok makan sama dengan 60 gram per hari. Di atas itu sebenarnya oke aja, asal gak tiap hari. Kalau tiap hari ya OTW diabetes. Makanya gue sangat mendukung kebijakan pajak minuman manis, walau bikin produsen minuman pusing. @yamxx. Emang minuman berkemasan even klaimnya menyehatkan, tapi kandungan gulanya tuh tinggi banget. Sebelum beli, gue selalu lihat label kandungan gizi untuk cek kadar gula atau natriumnya. @ratxx. Cukai minuman manis dan regulasi label minuman manis. Kayaknya banyak yang udah bilang kalau di Singapura yang kadar gula tinggi atau grade C itu gak boleh diiklankan, hanya grade A dan B. Correct me if I'm wrong. @billxx. Produsen makanan minuman berpemanis memang masih cenderung abai. BPOM memang memberi label hijau untuk produk dengan kadar gula yang aman, tapi belum semua. Tetap ingat saja, gula berlebihan tanpa aktivitas fisik memadai berarti obesitas dan diabetes. @billyxx. BPOM sebenarnya udah memberi label hijau untuk makanan dan minuman dengan kadar gula yang oke. Pemerintah juga ada niat memberlakukan cukai makanan dan minuman berpemanis. Cuma ini masih rencana doang. Nanti kalau angka obesitas dan diabetes lonjakannya membebani anggaran, baru deh. @darxx. Oh, tentu saja saya akan selalu ikut mendukung pengenaan cukai pada minuman berpemanis. Nanti duitnya menambal BPJS. Soalnya kandidat penderita diabetes makin banyak dan makin muda-muda. Demikian juga label atau keterangan kadar gula yang lebih akurat pada kemasan minuman berpemanis. Yang terakhir @donxx. Nah, cakep, biar melek kesehatan. Sekalian dikasih grade tuh makanan dan minuman kemasan. Cakep juga. Selama ini gue cuma ngecek kadar gula doang taunya. Daripada label halal doang, mending sekalian grading. Jadi yang bisa dipakai semua.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kebijakan ini dibuat untuk menekan tingkat konsumsi gula pada masyarakat Indonesia yang katanya tinggi. Budi mencontohkan Singapura yang sudah berhasil menerapkan label warna atau color guide pada kemasan. Ia juga menyampaikan kebijakan ini akan menuai reaksi masyarakat khususnya produsen yang juga akan terdampak. Jadi kita udah meeting dengan BPOM. BPOM udah siap aturannya, Pak. Ya kayak Singapura yang merah kuning hijau itu dan gede nulisnya. Cuma memang ya kita nunggu RPP-nya karena itu begitu dikeluarin. Waduh itu industri bisa rame karena orang Indonesia suka manis. Dan cara nulisnya saya baru belajar juga ini buat Bapak Ibu lihat. Misalnya ada minuman, saya nggak enak nyebutnya namanya lah. Minumannya kita sering minum bareng-bareng juga. Kan kita tahu batasannya itu 50 miligram kan. Nanti ditulis gulanya 20 miligram. Tapi yang kita mesti hati-hati bacanya itu per serving. Jadi misalnya 250 mililiter. Satu servingnya itu 50. Jadi satu botol bisa 5 kali serving kan. Dia tulis satu serving gulanya 20 miligram. Oh masih di bawah. Tapi kalau dia habisin satu botol itu 5 kali 20 tuh 100. Nah hal-hal kayak gitu tuh pinter-pinter sekali juga. Industri kita tuh naruh-naruhnya begitu-begitu. Jadi kalau nggak hati-hati pertama udah nggak kebaca. Baca pun kita bisa salah baca gitu. Karena tulisnya itu per serving bukan satu botol. Jadi memang kita nanti daripada susah kita mewajibkan pasang color guide. Dan color guide itu ada ukurannya. Jadi berapa besar dari brandnya mereka. Nah itu kalau keluar mungkin ya kayak dokter asing juga bisa rame juga sedikit di publik ya. Soal rencana kebijakan ini, pengamat kebijakan Trubus Rahadiansah juga memberikan komentarnya ke KBR. Trubus mengatakan kebijakan ini baik jika diberlakukan dengan konsisten, namun akan bermasalah dengan produsen makanan atau minuman karena akan mempengaruhi biaya produksi mereka. Lebih jelasnya kita simak yuk. Obrolan reporter KBR Nadia Julianti bersama Trubus Rahadiansah. Saya mau nanya Pak soal Kementerian Kesehatan gitu. Kan rencananya mereka bakal memberikan label warna atau color guide Pak untuk menunjukkan kadar kandungan gula gitu di minuman kemasan gitu. Bapak gimana melihat kebijakan ini gitu Pak? Iya, saya melihat kebijakan ini baik, Mbak. Nantinya kalau diterapkan secara konsisten kan. Karena itu menurut saya masyarakat nanti sudah bisa menilai mana yang kadar gulanya, glukosanya tinggi misalnya dari produk-produk makanan minuman itu. Jadi dia akan tahu, itu diketahui sejak awal. Jadi ketika membeli sudah memilih ini mana yang sesuai dengan takaran pribadinya. Ya seleranya sesuai keinginannya. Cuman ini akan jadi masalah pada produsennya rame karena itu akan menjadi membebani juga kan, membebani biaya produksi nanti gitu. Kalau mencontoh di Singapura, ya Singapura sudah menerapkan itu udah tahun 2016 di Singapura gitu. Cuman di sana kan ada subsidi oleh negara kepada jenis itu. Artinya labelan itu juga disubsidi oleh negara. Sehingga tidak mempengaruhi biaya produksi. Kalau di Indonesia nanti itu masalahnya, ketakutannya kemudian biaya kerjanya jadi mahal gitu. Meskipun itu sangat dibutuhkan dalam konteks mengurangi diabetes kan ya sebenarnya tujuannya. Karena Indonesia ini kan ratingnya nomor 5 negara yang jumlah terbanyak diabetes. Jadi sekitar 19,5 juta 2021 itu catatannya. 19,5 juta yang penderita itu diabetes sekarang. Nah artinya nanti ke depan akan naik terus kalau kemudian tidak dicegah dicegah dengan kebijakan terkait pemberian label merah. Gitu Mbak. Oke baik Pak, kalau gitu dengan kebijakan ini Pak bisa nggak sih menurunkan konsumsi produk kemasan gitu khususnya yang memiliki kadar gula tinggi Pak? Iya bisa, artinya itu nanti masyarakat jadi kurang menyukai kan makanan-makanan atau minuman yang manis. Padahal sesungguhnya orang Indonesia sendiri suka yang manis-manis kan. Jadi teh manis, apa manis itu orang sukanya manis. Jadi kalau nggak ada manisnya itu orang Indonesia nggak terlalu suka. Cuman masalahnya ketika nanti produk itu semua pakai kemasan berlabel begitu, ya bisa saja berpengaruh kemudian pada masyarakat akan meninggalkan produk-produk yang istilahnya low sugar kan, yang gulanya rendah sekali gitu. Mesti nggak disukai itu gitu. Karena masyarakat Indonesia lebih suka yang manis. Oke, baik Pak. Berarti Pak kalau ngelihat karakter masyarakat Indonesianya sendiri gitu Pak, mereka tuh sebenarnya peduli nggak sih sama kandungan produk makanan atau minuman gitu, misalnya soal kalori atau kandungan gulanya gitu Pak? Enggak
nggak terlalu peduli. Masyarakat Indonesia nggak terlalu mempersoalkan mengenai, karena mungkin iklim kita tropis ya. Jadi justru dengan mengkonsumsi gula itu tinggi, itu mereka bisa beraktivitas tinggi. Misalnya yang masyarakat petani atau perkebunan atau di kampung-kampung ya, itu kan mereka ke sawah, ke perkebunan, kebun semuanya. Karena harus minumnya manis, Mbak. Dengan minum manis itu tenaganya lebih kuat gitu, lebih ya bertahan gitu ya. Tapi kalau misalnya gulanya rendah kan jadi lemas, Mbak. Males nanti bekerja gitu. Jadi itu yang menyebabkan orang Indonesia lebih suka yang manis-manis. Tapi sekali bahwa kebijakan terkait calorific atau calorific ini sebenarnya ya menurut saya lebih bersifat jangka panjang gitu, Mbak. Kalau jangka pendek masyarakat belum berusaha mau gitu. Jangka panjang nantinya bisa misalnya sampai 2045 dalam rangka menurunkan diabetes misalnya. Karena ada faktor lain kan, diabetes itu kan penyebabnya macam-macam gitu. Tidak hanya konsumsi gula yang tinggi. Ini nanti khawatirnya malah dicurigai akan menganggap bahwa pemerintah nggak peduli lagi pada perkebunan tebu nanti gitu, Mbak. Karena kan selama ini penghasil gula itu kan dari tebu kita. Baik Pak, kalau soal makanan kemasan ini sebenarnya pengaturan seperti apa sih yang perlu gitu Pak? Dan apa aja yang perlu diatur, apa perlu dibatasi pembeliannya juga supaya masyarakat lebih sehat atau seharusnya kayak gimana Pak? Iya harusnya memang idealnya diatur sih. Publik ini tidak terlindungi, konsumennya itu nggak terlindungi gitu Mbak. Cuman pemberlakuannya mungkin kalau terlalu ketat ini Mbak, produsen yang pada teriak-teriak. Gitu. Nah jadi itu aja Mbak. Kalau dari sisi konsumen ya lebih suka seperti itu gitu. Cuman ini masalahnya kan perlu edukasi jangka panjang terkait dengan budaya masyarakat kita yang suka manis-manis itu. Jadi pemasangan calorific ini memang secara konsep mudah, tapi nanti prakteknya di lapangan tak mudah karena ya dampaknya kemana-mana Mbak. Gitu, terkait dengan tidak semata-mata yang diharapkan pemerintah kan mengurangi diabetes, dan diabetes ini banyak menggunakan BPJS lagi kan. Jadi sebenarnya arahnya kan ke sana Mbak. Tadi ceritain ke situ. BPJS ini penggunaannya jadi tinggi karena kebanyakan penggunanya adalah orang diabetes. Nah diabetes itu berasal dari gula kan, misalnya kan seperti itu. Oke, baik Pak. Mungkin yang terakhir Pak, kan selama ini yang kita tahu yang diperjuangin itu kan penaikan pajak ya Pak buat menurunkan konsumsi minuman berpemanis khususnya gitu. Nah kalau dijawabnya dengan pemberian label tuh ngaruh nggak sih Pak ke masyarakatnya sendiri? Iya sebenarnya nggak ngaruh juga Mbak. Gitu. Nggak banyak pengaruhnya gitu ya. Masalahnya pemerintah ini kan terlalu tinggi terhadap tarif pajak, pajaknya itu, cukai pajak, ya pajak-pajaknya itu gitu. Nah sehingga harganya itu tinggi mahal gitu loh. Yang diharapkan orang Indonesia itu adalah harganya terjangkau murah gitu loh, murah. Jadi pemerintah perlu membuat menurut saya pajak yang sifatnya ringan saja, kecil gitu. Nah selama ini pajaknya naik terus itu tiap tahun Mbak. Jadi memang membuat masyarakat juga terbebani. Kalau dengan pajak tinggi itu maksudnya kan pemerintah maunya ini kan ada perbedaan cara pandang Mbak. Kalau pemerintah ini kan maunya dapat pajak, dapat ngumpulin duit banyak. Terus alasannya mereka tidak mengurangi konsumsi gula berarti mengurangi diabetes. Kalau mengurangi diabetes berarti minim penggunaan BPJS. Kalau BPJS minim yang gunakan berarti duitnya ngumpul banyak di BPJS dan itu bisa digunakan untuk bangun jalan tol atau apa kan gitu Mbak. Itu logika pemerintah. Kalau logikanya masyarakat ya masyarakat maunya pajaknya murah kan gitu. Nggak efek juga ada gula sama tinggi sama enggak juga nggak ini gitu. Masyarakat bebas memilih sesuai kemampuannya. Karena Indonesia ini negara yang kalau kita mau niru Singapura kan masyarakatnya udah menengah ke atas, penghasilannya udah tinggi. Indonesia ini negara besar yang mayoritas penduduknya miskin Mbak gitu. Jadi kalau dibikin aturan yang aneh-aneh itu malah jadinya ini gitu. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang tidak menyukai atau malah nanti jadi kebijakan ini jadi nggak implementasi. Terima kasih banyak ya Pak. Sukses ya. CEO dan co-founder Center for Indonesian Strategic Development Initiative CISDI, Diah S. Seminarsi mengatakan ia mendukung kebijakan yang mengedukasi masyarakat soal makanan sehat. Salah satunya label warna atau color guide pada kemasan. Ia juga menekankan kebijakan ini adalah langkah awal dan harus ada instrumen kebijakan lain yang diberikan untuk menekan publik mengkonsumsi makanan atau minuman kandungan gula, garam, lemak yang tinggi serta ultra processed food. Bu Diah, aku mau tanya nih terkait dengan ide atau wacana untuk memberikan label warna atau color guide nih untuk menunjukkan kadar kandungan di minuman kemasan. Mungkin pertama gimana ya Bu tanggapannya soal ini?
Saya setuju dan mendukung apapun yang berhubungan dengan edukasi untuk publik soal intake makanan sehat. Jadi sebenarnya kan sudah masuk ya ke dalam regulasi, banyak negara sudah menerapkan regulasi ini karena bahaya dari kandungan-kandungan bahan makanan tertentu yang ada di dalam konsumsi kita sehari-hari itu sudah kelihatan di dalam penyakit yang ada di dunia sekarang kan, kardiovaskular, diabetes, penyakit lain, penyakit ginjal dan lain sebagainya itu karena gaya hidup. Dalam gaya hidup salah satunya adalah konsumsi kita. Jadi warning dalam bentuk warna itu cocok sekali apalagi untuk publik Indonesia yang masih belum terlalu well informed tentang bahaya kandungan makanan, minuman berpemanis dan ultra processed food ini. Tapi cukup nggak sih Bu sebenarnya aturan seperti ini tuh? Enggak, masih. Itu menurut saya color coding ini adalah langkah awal. Setelah itu harus ada misalnya food grade, tapi setelah itu juga harus ditambahkan dengan cukai yang menaikkan harga untuk makanan yang tidak sehat dan menurunkan harga untuk makanan yang sehat sehingga masyarakat lebih gampang mengakses makanan dan minuman sehat tadi. Jadi tetap harus ada instrumen kebijakan lain yang diberikan untuk bisa menurunkan konsumsi publik untuk makanan minuman yang kandungan gula tinggi, garam tinggi, lemak tinggi, dan ultra processed food ya. Nah kalau ngomongin soal minuman atau makanan berkemasan di Indonesia ini kan masih dihadapkan dengan dilema ya Bu ya, terkait kurangnya pilihan makanan sehat dan yang tidak sehat gitu kan. Nah ini tuh gimana Bu, apakah pemberian color guide ini tuh cukup untuk permasalahan ini? Apakah bisa jadi solusi gitu? Bisa menjadi solusi awal. Jadi gimana caranya supaya makanan sehat itu lebih murah? Nah itu harus diberi yang namanya lingkungan pembisa atau enabling environment yang dibentuk dari kebijakan. Jadi kebijakan itu objektifnya atau tujuannya itu harus membuat sebuah enabling environment yang mempromosikan gaya hidup sehat. Jadi termasuk di dalamnya mengatur kandungan-kandungan yang tidak sehat di dalam makanan yang dibeli. Kalau diberi cukai, maka makanan yang sehat tuh mendapatkan insentif dengan harga yang lebih murah. Akhirnya dia bisa berinovasi, perkembangan inovasinya lebih banyak, orang yang mau masuk ke dalam industri tersebut lebih banyak, sehingga ada keseimbangan di dalam ekosistem industrinya, sehingga akhirnya yang makanan sehatnya jadi lebih banyak masuk ke pasar dan harganya lebih murah, lebih terjangkau. Tapi kalau ngomongin soal tingkat konsumsi produk kemasan ini khususnya yang berpemanis tuh seberapa tinggi sih Bu di Indonesia? Angkanya ada di dalam riset CISDI yang terakhir, saya terus terang lupa saat ini berapa angkanya, tapi itu sangat-sangat tinggi. Menkes Budi ini kan mencontoh ya Bu ya dari Singapura. Nah ada nggak sih Bu kebijakan negara lain yang mungkin bisa juga nih dijadikan contoh untuk kebijakan di Indonesia? Banyak. Yang soal coloring itu dari Singapura, yang soal pengalihan cukai, jadi kalau cukai sudah diterima, dibayar oleh industri dengan harga yang lebih tinggi, uangnya kan masuk ke negara, lalu nanti uang hasil pajak itu bisa dipakai untuk program-program kesehatan. Ini diterapkan di Thailand. Filipina juga menerapkan kurang lebih sama untuk rokok. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilihat di negara-negara Asia. Negara yang lebih maju, negara Nordik, Inggris, Swiss, Amerika itu semua sudah menerapkan kebijakan gitu. Jadi yang memproduksi makanan dengan kandungan gula yang tinggi, garam tinggi, lemak tinggi itu dikenakan cukai dan pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang memproduksi makanan sehat. Gitu banyak kok yang bisa dicontoh. Termasuk diantaranya color code dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Diah. Iya, sama-sama. Biro Investigasi Federal FBI tengah menyelidiki kasus penembakan bakal calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat kampanye di Pennsylvania pada 13 Juli 2024. FBI menyatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Secret Service untuk menyelidiki aksi penembakan tersebut. Donald Trump dikabarkan terluka di bagian telinga, sementara satu pria dan wanita yang menyaksikan pidato kampanye juga tertembak. Usai aksi penembakan, Trump diamankan dan dibawa keluar dari tempat berkampanyenya tersebut. Terkait tempat kejadian perkara, FBI sudah menyelidiki kawasan itu. Namun, identitas pelaku penembakan masih belum diungkap. Usai kejadian ini, beberapa pemimpin negara di dunia pun mengecam kasus ini, seperti PM Inggris, PM Hungaria, PM Jepang, PM Kanada, dan PM Israel.
Jelang penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, pemerintah Prancis mengusir ribuan imigran tunawisma keluar dari wilayah ibu kota. Aksi ini menyusul janji Presiden Emmanuel Macron yang akan menyajikan penyelenggaraan yang megah di negaranya. Namun yang menjadi masalah, pembangunan asrama atlet Olimpiade Paris 2024 dibangun di salah satu tempat termiskin di pinggiran Paris. Olimpiadenya sendiri bakal berlangsung di Saint-Denis, Paris. Dikabarkan pemerintah setempat meminta tunawisma menaiki bus ke kota-kota seperti Lyon dan Marseille. Kasus pembunuhan tak sengaja yang dituduhkan ke aktor asal Amerika Serikat, Alec Baldwin, dibatalkan. Hakim menilai jaksa penuntut tidak menyerahkan bukti yang jelas terkait pembunuhan tersebut. Sebelum diputuskan tidak bersalah, pengacara sang aktor mengajukan mosi pembatalan kasus dengan alasan penyidik tidak memberikan pembelaan tepat soal pria yang mengirimkan sekotak amunisi. Setelah pengumuman pembatalan kasus ini, Baldwin terlihat menangis dan memeluk sang istri Hilaria. Sebelumnya, kepolisian menyelidiki penerapan protokol penggunaan senjata api selama syuting film Rush. Penyelidikan ini dilakukan usai sebuah proyektil keluar dari senjata yang digunakan Alec Baldwin hingga mengenai dada sinematografer Halyana Hutchins serta bahu sutradara Joel Souza. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Yogyakarta. Lembaga Bantuan Hukum LBH Jogja angkat bicara soal dugaan pemicu kerusuhan di teras Malioboro II yang melibatkan PKL atau pedagang kaki lima. Staf Divisi Advokasi LBH Jogja Muhammad Raka Ramadan mengungkap, kerusuhan terjadi karena aparat menghalangi akses pedagang keluar. Melansir CNN, Raka mengatakan, akses pintu Malioboro II ditutup dan menyebabkan pengunjung dan pedagang yang terjebak di dalam terkepung. Sementara pedagang ingin keluar dan berdagang di Selasar. Pedagang mengaku kecewa dengan Pemkot Yogyakarta yang tidak memberikan solusi nyata penyelesaian masalah pedagang. Raka mengatakan sebelumnya pemerintah dan DPRD sudah audiensi untuk membahas proyek relokasi yang partisipatif dan transparan guna memastikan hak-hak pedagang terakomodasi. Namun sampai saat kerusuhan terjadi, belum ada kepastian nasib PKL Malioboro. Selanjutnya ke Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi viral karena kaget dengan tarif parkir liar di Kebun Binatang Surabaya yang mencapai Rp35.000. Viralnya kasus ini setelah Pemkot Surabaya mengunggah video Eri tengah menertibkan parkir liar di kawasan Kebun Binatang Surabaya. Menindaklanjuti kasus ini, Eri meminta Dinas Perhubungan menyingkirkan semua parkir liar di Surabaya. Tak hanya di Kebun Binatang, tapi juga di area taman dan wisata. Lantaran tarifnya yang sangat mahal atau jauh di atas tarif parkir yang ditetapkan Pemkot. Eri juga meminta petugas menjaga area tersebut sampai pukul 10 malam waktu setempat. Terakhir mampir ke Papua. Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Poraparekraf Papua Tengah bakal menyelenggarakan kejuaraan olahraga multi-event dan single event kedua tahun 2024 di Kabupaten Nabire, Ibu Kota Provinsi Papua Tengah. Event ini dibuat untuk menggali dan membina potensi atlet asal Papua Tengah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Poraparekraf Provinsi Papua Tengah, Diana Serilayo mengatakan, kejuaraan akan diikuti siswa-siswi usia 12 sampai 16 tahun. Mereka adalah pelajar SMP, SMA, dan SMK dari 8 kabupaten, yaitu Nabire, Dogiai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak, dan Mimika. Dikatakan Diana ada 6 cabur yang ditandingkan, yaitu bola voli, bola basket, sepak bola, futsal, badminton, dan atletik. Rencananya ajang ini akan dibuka pada 19 Juli 2024. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Nah, kalian juga bisa nih mendengarkan podcast Disko, diskusi psikologi yang membahas makanan yang baik buat kesehatan mental dan bisa mengatasi bad mood. Dengerin ya podcast Disko episode Food and Mood Booster di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. Dan sebelum Lea akhiri What's Trending hari ini, bantu kami yuk untuk mengenal kamu lebih dekat lagi. Kunjungi website kbrprime.id untuk mengisi survei pendengar dan dapatkan official merchandise KBR Media buat kamu yang beruntung. Periode survei ini akan berlangsung hingga 30 Juli 2024. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu
lagi dengerin podcast What's Trending.